Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Astra Suryawan, dan pada video kali ini saya akan membahas tentang soal ujian sekolah kelas 9 dengan materi bahasa Inggris. Oke, jadi buat kalian yang menonton video ini, sekali lagi video ini hanya membahas soalnya saja. Jadi ini bukan kisi-kisi ataupun bocoran soal. Jadi kita langsung saja. Di sini saya sudah menjawab soal 1 sampai 10 dan saya akan jelaskan kenapa jawabannya seperti itu. Oke, langsung saja di sini. Paragraph 2 tell us about. Nah, di sini jawabannya adalah A, yaitu physical description of a cheetah. Kenapa jawabannya seperti itu? Karena kalau kita perhatikan di sini paragraf keduanya ini membahas tentang small head and ears and long powerful legs. Jadi small head di sini artinya kepala yang kecil, kemudian ears itu artinya telinga, kemudian legs di sini artinya kaki. Nah, tentu saja di sini membahas yang namanya fisik dari cheetah itu sendiri. Maka jawabannya yang paling tepat itu adalah ini. Physical description. Jadi deskripsi fisik dari cheetah itu. Kemudian kita ke soal nomor 2. It is now rare and is one of the animals which is in danger of extinction. Nah, kita perhatikan di sini ada di paragraf ke-1 ya kalimatnya. It is now rare and it is one of the animals which is in danger of extinction. Jadi sederhananya artinya ini adalah cheetah itu sangat artinya dia langka ya. Saat ini langka dan salah satu hewan yang dalam bahaya dari yang namanya kepunahan. Jadi cheetah itu adalah salah satu hewan yang punah. Jadi kalau sudah ada kata extinctions, kita cari saja kata kunci extinction juga di pilihan gandanya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini jawabannya adalah B ya, karena sudah ada kata extinction. Extinction kan artinya langka. Jadi kalau kita lihat pilihan yang A, many cheetahs roaming. Nah, ini juga tidak tepat ya, karena kalau sudah langka tidak mungkin banyak cheetah ya. Kemudian kalau kita pilih C, exploited domestic animal, tidak ada sama sekali kata exploited atau bahkan domestic animal di kalimat ini. Jadi bukan. Kemudian kalau kita pilih D, run very fast, ini juga tidak ada kata yang menunjukkan ada gerakan ya, run yang artinya berlari. Oke, itu dia sekali lagi nomor 2 jawabannya B. Kemudian, what is the purpose of writing the above text? Apa sih tujuan menulis dari teks ini? Jawabannya adalah tentu saja yang B, to describe cheetah in general. Yang artinya untuk mendeskripsikan cheetah secara umum. Karena kita tahu di sini sudah dijelaskan cheetah itu mempunyai kemampuan berlari 100 km selama sejam per jam ya. Kemudian di sini juga sudah dijelaskan bahwa cheetah itu memiliki kepala yang kecil dan telinga yang kecil. Kemudian mempunyai kaki yang sangat kuat. Kemudian di sini juga dijelaskan kebiasaan memburunya. Nah, di sini sudah pasti jawabannya adalah untuk menjelaskan apa sih cheetah itu ya. Hewan seperti apa dia, bagaimana penampakannya, terus bagaimana kebiasaannya. Kalau kalian pilih yang A, to persuade, itu artinya untuk membujuk orang-orang untuk tidak memburu cheetah. Nah, ini bukan ya. Teks ini bukan untuk membujuk orang. Kemudian kalau amuse itu artinya menghibur. Menghibur para pembaca dengan cerita dari cheetah. Nah, itu bukan cerita. Kemudian kalau pilih D, to tell people the right way to protect the rare cheetah. Untuk memberitahukan orang-orang cara yang tepat untuk melindungi cheetah yang langka. Tidak ada ya, tidak ada penyampaian bagaimana cara melindungi cheetah yang langka itu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4 sampai soal nomor 6. What do you think will happen if guards or goddesses cannot mingle in the affairs of people in the earth at a time?
Jadi pertanyaannya adalah maksudnya apa yang kamu pikir atau kira akan terjadi jika gods or goddesses, di sini gods atau goddesses ini maksudnya adalah dewa dan dewi ya. Dewa dan dewi tidak bisa mingle itu berbaur ya. Apa yang akan terjadi jika dewa dan dewi itu tidak bisa berbaur dalam affairs? Affairs dalam hal ini adalah sebuah hubungan ya. Jadi affairs ini adalah hubungan. People adalah masyarakat atau orang-orang. Kemudian earth ya tentu saja bumi ya. Kalau apa sih yang terjadi kalau dewa dan dewi itu tidak istilahnya tidak ikut campur dalam permasalahan dari orang-orang yang ada di bumi. Oke, untuk memahami itu kita lihat dulu ya bahwa di sini ceritanya itu adalah tentang seorang prabu yang mempunyai daughter, anak perempuan yang bernama Teja Nirmala. Jadi di sini sang prabu ini ingin agar anaknya menikah. Karena di sini dijelaskan bahwa meskipun putrinya itu cantik, tapi dia belum menikah. Nah, di sini ada seorang pangeran, Prince of Blambangan yang bernama Raden Begawan. Dimana dia di sini ingin ikut sebuah kompetisi agar bisa menikahi anak dari sang prabu. Dan di sini dikatakan bahwa dia telah memenangkan kompetisi tersebut. Namun sayangnya ada seorang peri. Nah, peri ini bisa kita kaitkan dengan yang namanya goddesses di sini, atau dewa-dewi, yang bernama Princess Segara. Dia itu jatuh cinta sama Raden Begawan. Nah, kita tahu bahwa di sini Princess Segara itu dia mingle, dia berurusan dengan masalah-masalah dari manusia yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan dia, yang dimana dia merupakan termasuk golongan makhluk yang mempunyai kekuatan ya. Jadi dia tergolong goddesses di sini. Dan ternyata dia Princess Segara ini dibuat lupa ya, lupa akan pernikahannya. Kemudian setelah beberapa kejadian ternyata Raden Bagawan ini akhirnya sadar bahwa dia itu kena sihir dari fairy ini, dan si fairy ini tidak terima dan akhirnya membunuh Raden Bagawan. Kill Raden Bagawan, dan akhirnya Raden Bagawan mati. Nah, apa yang akan terjadi jika saja si Princess Segara ini tidak ikut campur? Maka jawabannya adalah pastilah Raden Begawan tidak akan mati. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Karena kalau saya tidak ikut campur, pasti Raden Begawan tidak akan kehilangan nyawanya. Oke, kemudian kita ke soal yang nomor 4. Kalian perhatikan di sini, ada kata the word her in the sentence refers to. Kita lihat paragraf keduanya. Paragraf kedua, so a nice fairy took her to Kayangan. Oke. Her itu merujuk pada Princess Nirmala. Buktinya ada di sini. Kalau kalian melihat soal seperti ini ya, ada kata refers to, kalian perhatikan saja subjek sebelum kalimat yang dimaksud. So a nice fairy took her. Kita lihat kalimat sebelumnya. Ada subjek siapa di sini? Princess Teja Nirmala. Ya, benar sekali. Maka jawabannya adalah Princess Nirmala. Oke, jawabannya adalah yang C. Kemudian kita ke soal nomor 6. Why did the wicked fairy use her magic to make Raden Bagawan unconscious? Kenapa peri jahat itu menggunakan magicnya dia, sihirnya dia untuk membuat Raden Bagawan tidak sadarkan diri, tidak lupa dengan pernikahannya? Nah, jawabannya adalah yang D, karena dia tidak ingin Pangeran Blambangan itu menikah dengan sang putri. Buktinya ada di kalimat ini. Dia membuat render him unconscious and forget his wedding. Siapa yang lupa dengan pernikahannya?
Ya, tentu saja adalah Raden Begawan. Raden Begawan itu adalah namanya adalah Pangeran Blambangan. Nah, di sini Pangeran Blambangan adalah Raden Begawan. Caranya adalah dengan membuat Raden Begawan tidak ingat dengan pernikahannya. Oke, jadi ini jawabannya. Kalau yang A, dia tidak menyukai Raden Begawan. Nah, sudah jelaskan bahwa dia itu suka. Kemudian kalau yang B, dia tidak ingin Raden Prabu menikahi putri tersebut. Nah, Raden Prabu itu siapa? Tidak ada ya. Tidak ada yang namanya Raden Prabu. Yang ada itulah Raden Begawan. Kemudian yang C, dia ingin Teja Nirmala melupakan pernikahannya. Ini C ini juga salah. Karena yang di sini yang lupa itu bukanlah Teja, tapi sang Raden Begawan. Jadi sekali lagi jawabannya adalah D. Kemudian kita ke soal nomor 7 sampai 10. What is the text about? Jadi teks ini kita langsung aja jawabannya adalah yang A, the forest fire and the effect in Indonesia. Forest fire itu artinya kebakaran hutan dan dampak-dampaknya yang ada di Indonesia. Kenapa jawabannya the forest fire? Yang A, karena di sini kita lihat kalimat pertama yang dibahas itu adalah the forest and peatlands fires and smoke. Di sini ada yang namanya kebakaran lahan dan kebakaran hutan. Oke. Kemudian kita lihat juga di sini ada pernyataan bahwa 19 orang di Kalimantan dan Sumatera itu telah meninggal dan masuk rumah sakit. Penyebabnya apa? Karena ada ini illness ya, respiratory illness. Penyakit yang berkaitan dengan pernafasan yang dimana disebabkan oleh haze. Haze ini adanya asap tebal ya, asap tebal. Nah, ini berarti kan ada efeknya ya, ada efek penyakit, yaitu penyakit yang berhubungan dengan pernafasan. Dan forest fire lah penyebabnya, penyebab dari haze itu. Dan haze akhirnya menyebabkan orang-orang sakit dan bahkan ada yang sampai meninggal. Oke, itu dia jawabannya. Jadi pembahasannya ini sebenarnya secara khusus membahas tentang efeknya, efek dari kebakaran hutan itu. Kemudian, nomor 8, what can we infer from the text? Apa yang bisa kita dapatkan atau kita pahami dari teks tersebut? Dari teks ini, kita bisa tahu bahwa banyak orang yang menderita dari penyakit yang disebabkan oleh haze itu. Haze itu adalah kabut ya, kabut asap. Asap tebal ya, asap tebal itu. Kemudian kita ke soal yang nomor 9. Kalian perhatikan di sini. Convert itu artinya mengubah. Nah, ini sekali lagi kita perlu penguasaan kosakata. Jadi kalau kita tidak tahu maka kita akan kesulitan. Jadi, pertanyaannya adalah the underlined word is closest in meaning to. Jawabannya adalah change. Jadi convert di sini kalimat yang paling mendekati adalah change yang artinya mengubah atau berubah. Sedangkan kalau make artinya membuat, utilize artinya memanfaatkan, kemudian destroy artinya menghancurkan. Kemudian terakhir nomor 10 untuk video kali ini, day. Nah, perhatikan, refers to. Seperti yang saya sampaikan, kita cari saja subjek sebelum day ini apa. Maka kita akan menemukan jawabannya. Kita lihat paragraf keberapa ya? Paragraf kedua, line ke-7. Oke, perhatikan ini. Indian natural state are resistant to fire because they are wet underground. They are wet underground. Berarti sebelum kata they ini kita cari subjeknya. They. Kemudian kita ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Ya, ini dia jawabannya. Pete swims. Jadi jawabannya untuk soal nomor 10 itu adalah Pete swims. Ini ya.
10 jawabannya B. Nah, itu dia video pembahasan tentang soal ujian sekolah kelas 9 bahasa Inggris. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih dan saya minta maaf jika ada kalimat yang salah dalam penyampaiannya. Bye-bye.